Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-41 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian bab berikutnya halaman 149 berkata penulis rahimahullahu taala, babul qasmi wan nusyuz. Bab al-qasam. Al-qasm yaitu pembagian. Wan nusyuz dan nusyuz. Ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi. Sebelum saya terangkan 7 pembahasan ini, al-qasam itu artinya pembagian. Dan yang dimaksud pembahasan qasam di dalam nikah adalah pembagian waktu untuk istri-istri. Apabila seorang suami memiliki 2 istri lebih. An-nusyuz secara bahasa dari kata an-nasyad yang bermakna tempat tinggi. Bermakna tempat tinggi. Dikatakan nusyuz karena si istri membangkang terhadap suaminya bermaksiat atau menahan hak dari suami. Nah, karena itu dalam istilah para ulama katakan nusyuz adalah khurujul mar'ah an ta'atil wajibah lizauj. Nusyuz adalah keluarnya perempuan dari ketaatan yang wajib kepada suami. Perempuan keluar dari ketaatan yang wajib kepada suami. Ada 7 pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama, kewajiban suami berlaku adil dalam pembagian kepada istri-istrinya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa 'ala ar-rajuli al-'adlu baina nisa'ihi fal qasmi. Terhadap seorang lelaki kewajiban berlaku adil di dalam pembagian terhadap istri-istrinya. Dalam pembagian terhadap istri-istrinya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tamilu kullal mail." Jangan kalian condong dengan kecondongan yang sangat besar. Ya, kewajibannya adalah dia adil pada istri-istrinya. Nah, dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atani wa mala ihdahuma ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il." Siapa yang punya 2 istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan shiqquhu ma'il. Dalam keadaan bagian dari badannya itu akan bengkok. Ya. Ini karena dia tidak berlaku adil. Dan keadilan antara istri-istri ini dari hal yang dituntut dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan dasar pembagian tersebut ditinjau dari mana. Kata beliau, wa ibaduhul lail. Dasarnya adalah malam hari. Ya. Diambil dasar dari malam hari karena memang kebanyakan orang terkait dengan malam hari, kondisi antara dia dan antara istrinya. Ya.
Maka itu Ibnu Qudamah jadikan ini sebagai sandaran. Tapi andai kata misalnya seorang yang pekerjaannya di malam hari, seperti dia adalah seorang security atau dia bekerja di sebuah pabrik yang non-stop 24 jam dan dia mendapat giliran di malam hari, maka dia membagi antara istri-istrinya di siang hari. Nah, jadi ukuran malam ini ukuran dilihat kepada memang kebanyakan manusia seperti itu. Kemudian kata beliau, rahimahullah, ya, beliau menjelaskan tentang pembagian hari untuk istri dan perbedaan antara budak dan orang istri yang bebas. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fayaqsimu lil amati lailatan wa lil hurrati lailataini. Dia membagi untuk seorang budak satu malam dan untuk istri yang bebas 2 malam. Iya. Untuk istri yang bebas 2 malam. Baik. Nah, ini pembagiannya untuk istri di dalam masalah malamnya. Kalau dia seorang budak, maka 1 malam. Kalau dia seorang istri yang bebas, mendapatkan 2 malam. Dan ketentuan ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, adalah hal yang ditentukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan disebutkan dari pendapat Sa'id bin Musayyab, Masruq, Asy-Syafi'i dan orang-orang Hanafiyah. Jadi dibedakan antara 2 hal tersebut. Nah, dan dalil pembedaannya itu disebut dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, bahwa seorang yang bebas apabila dinikahi dia dapat 2 malam. Apabila seorang menikahi perempuan bebas dan perempuan budak, maka untuk budak 1 malam dan untuk yang bebas 2 malam. Ini dari Ali bin Abi Thalib. Ya, walaupun ada kelemahan dalam sanadnya, namun sejumlah dari as-salaf berpendapat seperti itu. Hanya saja Imam Malik berpendapat bahwa sepanjang dia istri, tidak ada perbedaan antara budak dan bebas. Iya, disamakan di dalam pembagian. Nah, ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, sisi beliau menguatkan pendapat ini bahwa apabila dia budak juga sama pembagiannya dengan orang yang bebas, asalnya karena diperintah untuk berlaku adil pada seluruh istri. Dan tidak syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hal yang membedakan di dalam perkara tersebut. Baik. Iya. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, beliau di dalam kelanjutannya beliau berkata, wa in kanat kitabiyah. Jadi istri yang bebas dapat 2 hari walaupun dia adalah seorang istri kitabiyah. Ya, maksudnya dia Yahudi atau Nasraniyah, dapat 2 malam. Iya. Jadi ini keadilan di dalam masalah bermalam, ya, dalam masalah waktu bermalamnya, pembagian. Apakah harus, ya, disamakan juga di dalam masalah hubungan suami istri?
Kata Ibnu Qudamah, "Walaysa 'alaikil musawatu fil wata' bainahunna." Tidak ada kewajiban terhadapnya untuk menyamakan di dalam menjima istri-istrinya. Ya. Jadi tidak di dalam hal ini keadilan dilihat. Ya. Ukurannya dalam pembagian. Nah, ini sudah kita terangkan dari apa yang telah berlalu, mungkin bisa disimpulkan bahwa dia seorang suami dituntut berlaku adil di dalam bermalam, di dalam memberi nafkah, di dalam memberi pakaian, dan di dalam memberi tempat tinggal. Dalam 4 hal dia berlaku adil. Adapun berkaitan dengan masalah yang dia tidak sanggup ya untuk menyamakan perempuan di situ, maka dia tidak dituntut untuk menyamakannya. Seperti misalnya dalam hubungan jima. Ya, sebab suami di dalam hal ini ya sulit untuk dikatakan dia wajib. Andai kata misalnya melakukan itu pada istri pertama, besoknya dilakukan pada istri kedua, ketiga dan keempat. Sebab keadaan orang berbeda-beda, kondisi dan keadaannya. Demikian pula hal yang berkaitan dengan masalah kecintaan. Ya, misalnya hal yang berkaitan dengan cinta, tidak mungkin diukur bahwa cintanya si suami harus dibagi adil antara istri pertama dan istri kedua. Sebab ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah hati. Ya. Dan seorang di dalam hal itu dia tidak memiliki perkara untuk menyamakan atau untuk membagi ya di dalam masalah siapa yang lebih dia cintai. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala harastum." Kalian tidak akan mampu berlaku adil di antara manusia walaupun kalian semangat. Maksudnya di sini berlaku adil dalam hal-hal yang memang tidak memungkinkan suami itu berlaku adil di dalamnya, di dalam masalah kecintaan, dalam masalah jima atau yang semisal dengan itu. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Baik, jadi keadilan itu dituntut pada bermalam. Ya, kemudian memberi nafkah, memberi tempat tinggal, dan memberi memberi pakaian. Dan kalau kita katakan keadilan, ini tidak mesti bermana bermana sama ya. Ya, tidak mesti bermana sama. Jadi kalau misalnya di dalam masalah nafkah, istri yang pertama misalnya dia memiliki 5 orang anak. Istri yang kedua tidak memiliki anak. Maka di sini dalam nafkahnya tentunya akan berbeda nafkah istri pertama dan istri kedua. Ya. Demikian pula di dalam tempat tinggal, di dalam pakaian. Maka hal yang seperti ini ya, memang dituntut untuk berlaku adil, tapi tidak mesti keadilan itu dalam posisi dikatakan dia harus sama pembagiannya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya. Walaysa lahul bada'a fil qasmi bi ihdahunna wala safaru biha illa bi qur'ah. Suami tidak ada hak memulai dalam pembagian. Demikian pula tidak ada hak melakukan perjalanan dengan salah seorang dari istrinya kecuali dengan qur'ah, kecuali dengan diundi. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah memiliki 2 istri, ya, siapa yang dia mulai dengannya dalam pembagian, ini suami tidak memiliki hak dalam hal ini menentukan kecuali setelah diundi, dilihat siapa yang keluar jatahnya lebih dahulu, maka dia yang didahulukan. Demikian pula dalam perjalanan. Kalau suami ingin melakukan perjalanan, maka dia tidak ada hak menentukan istri mana yang ikut kecuali setelah diundi. Kata beliau, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Iya, dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak melakukan safar, aqra'a baina nisa'ihi. Beliau mengundi antara istri-istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Siapa saja dari istrinya itu yang keluar bagiannya, maka Nabi akan membawanya di dalam perjalanan.
Ini hadits muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan memang qur'ah mengundi itu adalah hal yang disyariatkan ketika hak orang-orang yang bersyirikat di dalamnya sama, semuanya berhak mendapatkannya. Maka disyariatkan untuk mengundinya. Iya. Baik. Selesai sudah ya, pembar adalah berdasarkan undian. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang kebolehan sebagian istri menyerahkan hak bermalamnya kepada madunya. Kata beliau, walil mar'ati an tahaba haqqaha minal qasmi li ba'di dharairiha. Boleh bagi seorang perempuan dia serahkan bagian madunya. Ya, jadi kalau misalnya istri, salah seorang dari istri, dia anggaplah misalnya dia punya 2 istri atau dia punya 4 istri. Istri yang pertamanya misalnya dia serahkan bagiannya kepada istri kedua. Ya. Andai kata dia lakukan hal yang seperti ini, ya. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Tapi kata Ibnu Qudamah bi'idni zawjiha, dengan izin suaminya. Nah, dengan izin suaminya. Aulahu, atau dia berikan haknya kepada suaminya, tergantung suaminya dia mau. Fa yaj'aluhu liman syaa minhunna. Lalu suaminya serahkan hak itu untuk siapa saja dari istri-istrinya yang lain. Jadi istri pertama misalnya berkata, sudah hak saya serahkan kepada kamu, terserah mau diberikan kepada istri yang siapa. Nah, maka suaminya pun memilih. Nah, ini berdasarkan kata Ibnu Qudamah, li'anna Saudata wahabat yaumaha li Aisyah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu li Aisyata yaumaha wa yauma Sauda. Ya. Karena Sauda telah menyerahkan harinya kepada siapa? Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi untuk Aisyah, ya, 1 hari untuknya yang merupakan miliknya sendiri, dan juga hari yang milik Sauda diberikan kepada Aisyah. Dan ini juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kalau dia sudah berikan, itu artinya dia dia relakan haknya. Apakah dia boleh kembali? Dia rujuk dari hak tersebut? Iya. Baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia boleh rujuk di dalam hal ini. Nah, karena pembagian dalam hari-hari yang seperti ini, walaupun sudah diberikan, dihibahkan, tapi itu adalah suatu pemberian yang belum dipegang. Pemberian yang tidak bisa dipegang. Karena itu syah untuk rujuk kembali darinya. Baik, andai kata dia rujuk kembali, mengambil bagiannya, tidak ada masalah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dia ini ketentuan seputar 7 hari dalam menikahi seorang gadis, 3 hari bagi seorang janda. Nah, kata Ibnu Qudamah, wa in a'rasa ala bikrin aqama indaha sab'an thumma dar. Andai kata dia menikahi seorang gadis, maka dia tinggal di sisi gadis itu 7 malam, kemudian dia gilir antara istri-istrinya. Iya. Wa in a'rasa ala sayyibin aqama indaha thalathan. Dan apabila dia menikahi seorang janda, maka dia tinggal di sisinya 3 malam. Diqauli Anas, dan ini berdasarkan ucapan Anas, minas sunnati idza tazawwaja al-bikra ala sayyib ayyuqima indaha sab'an wa idza tazawwaja sayyib ala al-bikr aqama indaha thalathan. Ya. Kata Anas, dari sunnah maksudnya dari sunnah siapa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang menikahi gadis di atas sayyib, dia nikahi gadis di atas janda, maka dia tinggal di sisi gadis itu 7 malam. Ya. Sabaannya. Dan ini juga di antara dalil sebenarnya
Untuk Ibnu Qudamah yang menunjukkan bahwa yang menjadi ukuran malam hari bukan apa? Siang hari. Ya, karena dikatakan sab'an. Berarti ataf mudhaf ilaih yang hilang adalah muannats. Yaitu akan cocok sab'u layali. Kalau dikatakan sab'atan berarti siang ya, sab'atu ayyamin. Ya, karena itu sab'an di sini berkaitan dengan malam. Wa idza tazawwaja as-sayyibu 'ala al-bikri aqama 'indaha thalathan. Apabila sayyib menikahi, dia menikahi sayyib terhadap gadis, ya, maka dia tinggal di sisi janda tersebut 3 malam saja. Baik, jadi ini ketentuannya ya. Ini ketentuannya di dalam masalah jumlah hari yang dia tinggal saat dia menikahi gadis ataupun menikahi janda. Jadi untuk gadis berapa malam? 7. Dan untuk untuk janda 3 malam. Kemudian kata beliau, wa in ahabbat as-sayyibu ayyuqima indaha sab'an. Ya, kalau misalnya si sayyib ini, si janda, dia meminta suami agar supaya tinggal bersamanya di malam pertamanya 7 malam, ya. Dia minta supaya suami tinggal bersamanya 7 malam, fa'ala, suami boleh melakukannya. Wa qadahunna lil bawaqi. Tapi nanti dia akan lakukan itu juga 7 itu untuk seluruh istrinya yang lain. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwaja Salamah aqama indaha thalathan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi Salamah, beliau tinggal ya di sisi Salamah 3 malam. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Laisa biki hawanun ala ahlik. In syi'ti aqamtu indaki thalathan khalisatan lak, wa in syi'ti sabba'tu laki, wa in sabba'tu laki sabba'tu li nisa'i." Nah, ini hadits riwayat Muslim ya. Yang ucapan Nabi kepada Salamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi Salamah, beliau tinggal di sisi Salamah 3 malam. Setelah 3 malam Nabi berkata, tidak ada keremehan terhadapmu. Ya, dari keluargamu. Maksudnya, Nabi tidak meremehkannya. Tapi itu sudah merupakan ketentuan. Ya, 3 malam saja. Kemudian Nabi berkata, in syi'ti, kalau engkau ingin, maka saya tinggal 3 malam bersamamu. Tapi kalau engkau ingin, saya berikan 7 malam, saya berikan 7 malam. Tapi kalau saya beri 7 malam, maka saya akan beri 7 malam juga kepada seluruh istri-istriku yang lain. Baik. Selesai sudah pembahasan pasal ini. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah ke pasal berikutnya.